materi dasar-dasar logika. Ini adalah tema-tema yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian dan objek logika. Pengertian logika secara etimologis, istilah logika berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti kata, ucapan, pikiran, atau bisa juga mengandung arti ilmu pengetahuan. Pengajaran logika terbilang sudah sangat tua sejak ribuan tahun yang lalu. Tokoh yang dikenal sebagai pelopor logika adalah Aristoteles 348 sampai 322 sebelum Masehi. Dalam bahasa Arab, logika disebut ilmu mantik dari kata dasar nataka yang berarti berbicara atau berucap. Menurut Ibnu Khaldun, bahwa ilmu mantik logika merupakan undang-undang yang dapat dipergunakan untuk mengetahui pernyataan yang benar dari pernyataan yang salah. Pengertian logika menurut para ahli, yang pertama menurut Sri Kadijo, logika adalah suatu teknik atau cara yang memang diciptakan atau dibuat untuk meneliti ketetapan manusia dalam menalar. Yang kedua menurut Aristoteles, logika adalah ajaran mengenai berpikir secara ilmiah, membahas wujud pikiran itu sendiri dan hukum yang mengendalikan pikiran. Yang ketiga menurut William Alston, logika adalah pengkajian atau studi terkait penyimpulan secara cermat, upaya untuk memutuskan segala ukuran guna memilah penyimpulan mana yang sah dan mana yang tidak sah. Menurut KKBBI, pengertian logika adalah pengetahuan tentang kaidah berpikir atau jalan pikir yang masuk akal. Secara umum, pengertian logika adalah hasil dari pertimbangan pikiran manusia yang diekspresikan melalui kata-kata dan diekspresikan dalam bahasa. Dalam pengertian sempit dan luas, arti sempit logika dipakai searti dengan logika deduktif atau logika formal. Arti luas pemakaiannya mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu alam serta meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. Objek logika ada dua, yaitu objek material Atik Al-Madi dan objek problematik Aswari. Yang pertama, objek material adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan yang sedikit dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu. Yang kedua, objek formal adalah sudut pandang yang ditunjukkan pada bahan dan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu atau dari sudut pandang apa objek materi itu disoroti. Yang kedua, macam-macam logika. Yang pertama ada logika alamiah. Maksud dari logika alamiah adalah proses kerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan berbagai kecenderungan yang subjektif. Jadi logika yang dimiliki manusia sejak lagi dan dapat untuk dipelajari dengan proses belajar dan penerapan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, logika ilmiah. Maksud dari logika ilmiah adalah kinerja nalar manusia yang mempertajam pikiran dan akal budi manusia. Dengan adanya logika ilmiah ini, maka akal budi manusia dapat bekerja dengan lebih tepat, teliti, mudah, dan aman, sehingga terhindar dari kesalahan berpikir atau setidaknya mengurangi kemungkinan. Macam-macam logika menurut De Liang Ji 1980 dalam Adib 2010 102-104. Yang pertama ada logika dalam pengertian luas dan sempit. Yang kedua logika deduktif dan induktif. Yang ketiga logika formal dan material. Yang keempat logika murni dan terapan. Yang kelima logika filsafati dan matematik. Di sini kita perjelas lagi. Yang pertama, logika dalam pengertian luas dan sempit. Dalam arti sempit, logika dipakai searti dengan logika deduktif atau logika formal. Sedangkan dalam arti luas, pemakaian yang mencakup kesimpulan-kesimpulan dari berbagai bukti dan tentang bagaimana sistem penjelasan disusun dalam ilmu dan alam yang meliputi pula pembahasan mengenai logika itu sendiri. Yang kedua, logika deduktif dan inovatif. Induktif. Logika deduktif mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yakni suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kemestian dari pangkal pikirnya sehingga bersifat betul menurut bentuknya saja. Sedangkan logika induktif mempelajari asas-asas penalaran yang betul dari sejumlah hasil khusus sampai pada kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi probability. Yang ketiga, logika formal, minor dan material mayor. Logika formal atau disebut juga logika minor mempelajari atas aturan atau hukum-hukum berpikir yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan benar mencapai kebenaran. Sedangkan logika material atau mayor mempelajari langsung pekerjaan akal sehat serta nilai-nilai, manakala formal dan pengujinya dengan kenyataan praktis yang sesungguhnya, mempelajari sumber-sumber dan asasnya pengetahuan, alat-alat pengetahuan, proses terjadinya pengetahuan dan peralatan yang merumuskan metode ilmu pengetahuan itu. Yang keempat, logika murni terapan. Logika murni merupakan pengetahuan mengenai asas dan aturan logika yang berlaku umum pada semua segi dan bagian dari pernyataan-pernyataan dengan tanpa mempersoalkan arti khusus dalam sesuatu cabang ilmu. Dan istilah pernyataan yang dimaksud logika terapan adalah pengetahuan logika yang diterapkan dalam sistem cabang ilmu bidang-bidang filsafat dan juga dapat pembicaraan yang menggunakan bahasa sehari-hari.
Yang kelima, logika filsafati dan matematik. Logika filsafati merupakan ragam logika yang mempunyai hubungan erat dengan pembahasan dalam bidang filsafat seperti logika kewajiban dengan etika atau logika diaktif dengan metafisika. Sedangkan logika matematik menelaah penalaran yang benar dengan menggunakan metode matematik serta bentuk lambang yang khusus dan cermat untuk menghindarkan makna ganda. Yang ketiga, hubungan-hubungan logika. A. Hubungan independen tak karuan. Dua pernyataan mempunyai hubungan independen manakala keduanya menampilkan permasalahan yang sama sekali terpisah. Contoh, kuda Sumbawa kuat-kuat, pohon aksam, berangkat tunggang. Semua kelinci adalah lemah, semua kelinci pemakan daun-daunan. B. Hubungan ekuivalen persamaan. Dua pernyataan mempunyai hubungan ekuivalen manakala keduanya mempunyai makna yang sama. Contoh, semua besi adalah logam, sebagian logam adalah besi. C. Hubungan kontradiktori pertentangan. Dua pernyataan mempunyai hubungan kontradiktori manakala keduanya terdiri dalam subjek dan predikat yang sama tetapi berbeda dalam kualitas maupun kuantitasnya. Hubungan kontradiktori terdapat antara pasangan pernyataan A dan O atau E dan I. Contoh, A. Semua yang sukses rajin. O. Sebagian yang sukses tidak rajin. E. Semua orang soleh tidak pendaki. I. Sebagian orang soleh pendaki. D. Hubungan kontrari perlawanan. Dua pernyataan mempunyai hubungan kontradiktori manakala dalam term subjek dan predikat kedua pernyataan itu sama, kuantitasnya sama-sama universal tetapi berbeda dalam kualitas. Hubungan kontrari terdapat pada pernyataan A dan E. Contoh, A. Semua politikus curang. E. Semua politikus tidak curang. E. Hubungan suap kontrari serta perlawanan. Dua pernyataan mempunyai hubungan subkontrari manakala term subjek dan predikat pernyataan itu sama, kualitasnya sama-sama partikular berbeda dalam kualitas. Hubungan subkontrari terdapat pada pernyataan I dan O. Contoh, I. Sebagian pedagang kikir. O. Sebagian pedagang tidak kikir. O. Sebagian mahasiswa tidak malas. I. Sebagian mahasiswa malas. F. Hubungan implikasi mencakup dua pernyataan yang mempunyai hubungan implikasi manakala term subjek dan predikat pernyataan itu sama-sama dalam kualitas tetap beda kuantitas. Hubungan implikasi terdapat pada pernyataan A dan I serta rasanya antara E dan O. Contoh, A. Semua mahasiswa kelompok C rajin. I. Sebagian mahasiswa kelompok C rajin. E. Semua patriot tidak malas. O. Sebagian patriot tidak malas. Yang keempat, hukum-hukum logika. Satu, hukum identitas. Hukum identitas menyatakan bahwa jika satu pernyataan benar, maka pernyataan itu benar. Seperti kata Gordon Clark, alangkah anehnya dunia jika tidak mempunyai hukum identitas, karena konsep identitas atau kesamaan adalah suatu hal yang harus dimiliki. Dua, hukum tidak ada jalan tengah. Hukum ini menyatakan bahwasanya segala sesuatu haruslah apa adanya atau tidak, atau segala sesuatu adalah A atau bukan A. Seperti sebuah batu adalah keras atau tidak keras, diam atau tidak diam. Namun bagaimana dengan para penumpang pesawat yang berada pada pesawat yang sedang terbang? Apakah dia sedang diam atau bergerak? Apakah dia bergerak sekaligus diam pada saat yang bersamaan? Apakah tidak sesuai dengan hukum ini? Tidak sama sekali, karena tidak mungkin keduanya terjadi secara bersamaan dan juga tempat yang sama atau dalam hubungan yang sama pula. Maka dari itu diperlukannya sedikit refleksi. Tiga, hukum kontradiksi. Hukum ini juga dikenal dengan hukum non-kontradiksi, menyatakan bahwa tidak ada pernyataan yang benar dan salah sekaligus. Maka dari itu tidak mungkin A dengan A dan bukan A sekaligus. Dan hukum ini menyatakan bahwa segala sesuatu tidak bisa dikatakan benar dan salah sekaligus pada saat yang sama juga tidak tempat yang sama. Menurut Aristoteles menyatakan bahwa sesuatu hal tidak dapat dimiliki dan tidak dimiliki oleh satu subjek pada saat yang sama dan dalam hubungan yang sama. Setiap pernyataan jamak yang memiliki struktur seperti itu pasti kontradiksi. Konsep menurut legal konsep. Konsep hukum atau legal concept merupakan konsep yang kontrasif dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum dan sistem aturan hukum mulai dari subjek dan objek hukum hingga suatu hak dan kewajiban. Penalaran hukum adalah penalaran prinsip berpikir lurus, logika dalam memahami prinsip aturan data, fakta, dan proposisi hukum. Dalam mempelajari penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit, yaitu sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum. Dengan demikian, arti penalaran hukum atau legal reasoning tidak menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas berpikir dan logika dalam bidang hukum itu sendiri. Dalam pengertian lain, tidak ada penalaran hukum di luar logika dan tidak ada penalaran hukum tanpa logika. 5. Makna kata atau term. Makna kata adalah hubungan antara ujaran dengan arti dari sebuah kata. Makna kata juga dapat diartikan sebagai maksud yang terkandung dari sebuah kata. Jenis-jenis makna kata. Yang pertama, makna leksikal diartikan sebagai makna yang terdapat di dalam kamus atau mengikuti tulisan kamus. Contoh, doa artinya permohonan, kursi artinya tempat duduk. Yang kedua, makna gramatikal. Makna kata yang timbul dalam proses tata bahasa Indonesia atau gramatika. Contoh, kata lapang artinya luas dan lebar. Saat lapang diletakkan pada kalimat saya harus berlapang dada dalam menghadapi masalah, maka gramatika kata lapang berubah menjadi bersabar.
Yang ketiga, makna konotatif, makna yang mengandung nilai emosi tertentu sehingga makna tersebut menjadi kiasan yang berisi sikap normal. Contoh, mereka berusaha berebut kursi pemilu. Kata kursi bukan berarti harus duduk, dalam kursi ada kiasan dari jabatan. 4. Makna denotatif, makna yang menggabungkan arti atau pengertian yang sebenarnya. Biasa makna denotatif diterapkan dalam makna ilmiah. Contoh, bunga itu sudah tumbuh di taman. Kata bunga mengandung arti sebenarnya, yakni bagian tumbuhannya akan menjadi buah dan memiliki kelopak. 5. Makna kontekstual, sebuah kata yang muncul berdasarkan suatu konteks penggunaannya dalam suatu frasa atau kalimat. Contoh, kata kepala pada kata kepala desa. Makna kata kepala dalam frasa tersebut aman, berbeda dengan makna kata secara leksikal. 6. Makna emotif, makna dalam frasa yang berkaitan dengan perasaan, artinya pemaknaan dari kata-kata ini tergantung dengan emosi atau perasaan yang disarankan seseorang saat mengucapkan atau menuliskan kata tersebut. Makna emotif bisa ditemukan dalam kata-kata sifat yang mewakili perasaan seperti senang, sedih, susah, dan sebagainya. Term adalah kata atau rangkai kata yang berfungsi sebagai subjek atau predikat dalam suatu keputusan kalimat. Dengan demikian, term ialah gabungan dari sejumlah kata kalimat yang terdiri subjek, predikat, dan kata penghubung. Kata penghubung seperti antara lain jika, dan, oleh, dalam, akan adalah merupakan tidak termasuk ke dalam term. Misal, kucing itu tidur. Kata kucing merupakan subjek dan kata itu merupakan predikatnya dalam logika kata-kata itu hanya penting sebagai term. Artinya dalam kata-kata itu hanya penting sebagai subjek atau predikat dalam suatu kalimat yang bisa berupa term tunggal atau term majemuk. Term analog dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, term analog atribut, term yang terutama digunakan dalam arti sesungguhnya, namun digunakan pula untuk hal-hal yang lain, karena hal itu memiliki hubungan tertentu dengan arti yang sesungguhnya. Yang kedua, term analog proporsional, term yang digunakan untuk beberapa hal yang berbeda, namun memiliki kesamaan yang sebanding. Yang keenam, jenis-jenis proposisi. Proposisi berdasarkan bentuknya dibagi lagi menjadi proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Yang kedua, proposisi berdasarkan kuantitasnya dibagi lagi menjadi proposisi positif dan proposisi negatif. Yang ketiga, proposisi berdasarkan luas pengertian dibagi lagi menjadi proposisi umum universal, proposisi khusus partikular, dan proposisi singular. Yang keempat, proposisi berdasarkan sifat pembenaran atau pengingkaran dibagi lagi menjadi proposisi kategorial, proposisi kondisional. Terima kasih, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf ada kesalahan dan kekurangan.